Ada raja yang wafat ratusan tahun lalu, tapi suaranya masih hidup sampai hari ini. Namanya Jayabaya. Raja Kediri yang bukan cuma memerintah kerajaan, tapi juga meninggalkan kata-kata yang terus menghantui zaman. Dari runtuhnya kekuasaan, datangnya bangsa asing, sampai kekacauan negeri, semua seperti sudah ia bisikan jauh sebelum kita lahir. Di video ini kita akan bongkar siapa sebenarnya Jayabaya, ramalan mana yang dianggap terbukti, dan yang paling bikin merinding, apa isi ramalan Jayabaya tentang tahun 2026 ini. Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Wadusudana Awatara Nindita Suhtiningsiha Parakmara Untung Gadewa, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Jayabaya, adalah Raja Panjalu, Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar 1135 hingga 1159 Masehi. Dalam tradisi Jawa, ia bergelar Abhisekanama, gelar sakral yang menandai legitimasi spiritual sekaligus politik seorang raja. Jayabaya dikenal sebagai pemimpin yang bijak. Dalam berbagai naskah kuno, ia diibaratkan sebagai penjelmaan Sang Hyang Wisnu, dewa pemelihara jagat raya. Artinya, Jayabaya dipandang bukan sekadar penguasa, tapi penjaga keseimbangan kehidupan. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kediri memasuki masa keemasan, stabil secara politik dan makmur secara sosial. Puncak peradaban Kediri terlihat dari lahirnya karya sastra besar seperti Kakawin, Baratayuda, Gatut Kacasraya, dan Hariwangsa. Karya-karya inilah yang kemudian dikaitkan dengan jangka Jayabaya, kumpulan ramalan simbolik tentang perjalanan zaman dan nasib tanah Jawa. Menurut D. Susetro dan Zain Al-Arif dalam buku Menguak Rahasia Ramalan Jayabaya, ramalan ini dipercaya luas karena sebagian dianggap telah terbukti dalam sejarah Jawa dan diyakini akan terus relevan sampai tahun 2100. Lalu pertanyaannya, ramalan Jayabaya yang mana saja yang diyakini benar-benar terjadi? Salah satu ramalan Jayabaya yang paling sering dikutip adalah kalimat besuk yen wis ana kereta tanpa jaran. Kelak, ketika sudah ada kereta tanpa kuda. Pada masa Jayabaya, kuda itu adalah simbol utama kekuatan dan alat transportasi. Maka gagasan kendaraan yang bisa bergerak tanpa tenaga hewan jelas terdengar mustahil, bahkan tidak masuk akal. Tapi hari ini kita hidup di era kereta api, mobil, motor, pesawat, sampai kendaraan listrik. Teknologi transportasi yang sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada hewan. Nah, di titik inilah banyak orang mulai merinding dan bertanya, bagaimana mungkin seorang raja abad ke-12 bisa membayangkan lompatan teknologi sejauh ini? Ramalan berikutnya adalah Tanah Jawa Kalungan Wesi, yang sering dimaknai sebagai Jawa yang dikalungi besi. Tafsir modern mengaitkannya dengan rel kereta api, jalan raya, jembatan, gedung-gedung pencakar langit, pabrik, sampai kawasan industri yang membelit Pulau Jawa dari ujung ke ujung. Tapi makna ungkapan ini tidak berhenti hanya secara besi fisik ya. Banyak penafsir melihatnya sebagai simbol belenggu sistem dan kekuasaan ekonomi ketika tanah, ruang hidup, dan sumber daya alam semakin dikuasai oleh segelintir pihak, sementara rakyat kecil perlahan kehilangan kendali atas tanahnya sendiri. Lalu ada frasa, perahu melaku ing dhuwur awang-awang, perahu berjalan di atas langit. Bagi manusia abad ke-12, ini adalah gambaran sesuatu yang benar-benar mustahil. Tapi dalam tafsir modern, kalimat ini dipahami sebagai simbol kemajuan teknologi penerbangan. Pesawat terbang memungkinkan manusia untuk melintasi udara seperti perahu membelah lautan, sesuatu yang dulu hanya hidup dalam imajinasi. Jayabaya juga menyinggung kerusakan alam lewat ungkapan kali ilang kedunga, saya suasaya mengkeret, dan maksud narik galih. Ia melukiskan krisis lingkungan yang terjadi perlahan tapi pasti. Sungai kehilangan kedalamannya, bumi pun menyusut, dan keseimbangan alam terus terkikis.
Tafsir masa kini membaca ini sebagai gambaran eksploitasi berkepanjangan, penggundulan hutan, tambang, reklamasi, serta pembangunan rakus yang mengorbankan daya dukung alam demi kepentingan ekonomi, katanya. Dalam konteks kekuasaan Jayabaya ini juga dipercaya meramalkan datangnya penjajah berkulit putih. Ramalan itu dianggap terbukti saat bangsa Belanda menguasai tanah Jawa dan Nusantara selama lebih dari 3 abad. Setelah itu Jayabaya pun menyebut akan datang para penguasa berkulit kuning yang berkuasa hanya singkat, yang kemudian dikaitkan dengan pendudukan bangsa Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Jika begitu banyak ramalan Jayabaya tentang masa lalu dianggap terlalu terbukti, maka pertanyaannya kini tak bisa dihindari. Jika sejarah terasa mengikuti kata-katanya, lalu apa sebenarnya Jayabaya katakan tentang tahun 2026? Salah satu ramalan Jayabaya yang paling sering dibicarakan, tapi belum pernah benar-benar menemukan peristiwa tunggalnya adalah kalimat "Nembe ketemu rupah karah, Pulau Jawa pecah dadi loro." Baru bertemu rupa cincin, Pulau Jawa pecah menjadi 2. Banyak penafsir mengaitkan ini dengan potensi gempa besar dan tsunami dari zona megatrust yang bisa mengubah garis pantai secara drastis, bahkan memisahkan daratan. Indonesia sendiri berada di atas 13 zona megatrust aktif. Tapi BMKG menyebut ada 2 yang risikonya paling tinggi dan tinggal menunggu waktu. Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Khusus Megatrust Selat Sunda, potensi gempanya bisa mencapai 8,7, cukup kuat untuk memicu tsunami besar dan perubahan morfologi pesisir selatan Jawa. Disinilah ramalan Jawa pecah dadi loro kembali terasa relevan, bukan sebagai kepastian, tapi sebagai peringatan akan resiko alam yang nyata. Tapi ramalan Jayabaya tentang 2026 tidak berhenti pada bencana fisik. Ada ungkapan lainnya juga sering dikaitkan dengan situasi global hari ini, yaitu Landa Cina Kari Sejodo. Jika ditarik ke dalam konteks modern, ini kerap dibaca sebagai simbol pergeseran dominasi kekuatan global dari Barat, khususnya Amerika Serikat ke Cina. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat mengatur tatanan dunia lewat kekuatan militer, dominasi dolar, dan institusi global. Tapi dominasi ini sekarang mulai tergerus. Cina muncul lewat jalur ekonomi, teknologi, industri, dan infrastruktur, menantang hegemoni lama tanpa perang terbuka. Istilah Kari Sejodo menggambarkan situasi transisi. Barat belum runtuh sepenuhnya, Cina belum menggantikan sepenuhnya. Keduanya saling menahan, saling mengunci, menciptakan ketegangan global yang tak pernah benar-benar reda. Dalam tafsir ini, tahun 2026 dipandang sebagai masa jeda kekuasaan dunia, periode abu-abu ketika tatanan lama melemah dan tatanan baru belum mapan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian, perebutan pengaruh, dan tekanan besar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di saat yang sama, Jayabaya menyebut bangsa ini sedang berada dalam zaman kalabendu, zaman kekacauan. Wong mulyo dikunjoro, wong lugu kebelenggu, wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggah pangkat. Orang mulia terpinggirkan, yang lurus terbelenggu, yang baik disingkirkan, sementara yang jahat justru naik ke atas. Zaman ini disebut wolak-waliking zaman, masa ketika nilai-nilai terbalik. Dalam versi ramalan yang beredar, tahun 2026 akan ditandai 7 peristiwa besar: krisis ekonomi, bencana beruntun, konflik sosial, wabah penyakit baru, krisis kepemimpinan, perubahan iklim ekstrim, sampai kebangkitan spiritual yang diyakini akan mengubah arah kehidupan bangsa Indonesia. Di titik ini satu hal penting perlu ditegaskan, ramalan itu bukan kepastian. Ia bukan hukum alam, bukan pula jadwal resmi masa depan. Ramalan hidup dari tafsir, dari kecenderungan, dan dari pola yang berulang dalam sejarah manusia. Jayabaya sendiri bukan sekadar peramal yang menunjuk tanggal dan peristiwa, melainkan Raja Agung, patron sastra, dan pemikir zamannya yang membaca arah zaman lewat simbol dan bahasa kias. Itulah mengapa ramalan Jayabaya terasa terus hidup. Bukan karena ia menulis masa depan secara rinci, melainkan karena ia memahami watak kekuasaan, kerakusan manusia,
dan siklus naik turunnya peradaban. Ketika keserakahan berulang, ketika alam terus dieksploitasi, ketika keadilan dibelokkan, maka kata-kata Jayabaya kembali menemukan cerminnya. Tapi disinilah ruang pilihan ini ada. Jika ramalan dianggap takdir mutlak, manusia hanya akan pasrah menunggu kehancuran. Tapi jika ramalan dibaca sebagai peringatan, maka ia justru menjadi alat kesadaran. Jayabaya tidak sedang mengunci masa depan, ia seolah mengingatkan. Jika manusia berjalan di jalur yang sama, maka akibatnya pun akan sama. Maka pertanyaan akhirnya bukan lagi apakah ramalan Jayabaya akan terbukti, melainkan apakah kita akan terus mengulang kesalahan yang sama atau memilih mengubah arah sebelum semuanya terlambat.